sekira-kira nih Umi, misalnya ya, sekira-kira nanti misinya pernikahannya itu nggak enak gitu, nggak menikah juga nggak apa-apa. Pokoknya ada tulisannya tuh kayak gitu-gitulah Umi. Tulisan siapa itu, Mel? Memang hukum menikah itu kan bisa wajib. Kalau laki kan wajib ya, wajib karena kan mungkin dari segi Emang yang laki nikah, emang yang nikah laki doang? enggak, karena kan hasratnya itu Umi, tapi kan kalau perempuan kan katanya enggak. Sama-sama Oh, punya sama. hawa nafsu, sama-sama punya hasrat, Mel. Berarti sama-sama punya keinginan. Berarti kan jangan kira perempuan nggak berkeinginan untuk menikah terus dibolehkan nggak usah menikah, nggak apa-apa. Nggak begitu juga, karena memang secara rata, secara umum hukum menikah ini kan bisa haram juga, bisa wajib, bisa sunnah, mubah, ada yang makruh juga kan gitu. Laki perempuan ya sama gitu kan ya. Nah sekarang justru lebih-lebih ya perempuan gitu kan, karena kalau laki dia ndak nikah, laki-laki soleh masih mending, di akhirat nanti, di surga nanti dia dapat bidadari surga, masya Allah. Kalau perempuan ini pada hakikatnya suka dengan perhiasan, maka Allah memanjakan dia hanya dengan perhiasan doang nanti di dalam surga gitu. Kalau perempuan solehah yang ndak nikah gitu kan. Tapi alangkah baiknya masya Allah menikah. Kalau ada yang cocok, pas, bener caranya kita cari gitu kan. Tapi bukan berarti ada wanita yang meninggal gitu kan ya dalam keadaan tidak menikah lalu neraka atau apa, enggak gitu juga kali. Nah, kalau dia wanita dalam kesendiriannya menyendiri dengan Allah, dia wanita salehah, dia jaga ifaizah mur'ahnya, dia jaga sholatnya segala macam gitu kan, meninggal dia dalam keadaan dia belum menikah gitu kan, maka itulah yang saya maksud tadi itu, nanti Allah manjakan dia dengan segala bentuk perhiasan di dalam surga, karena wanita pada dasarnya menyukai perhiasan, maka bukan mendapatkan laki-laki nanti di surga, enggak gitu. Beda dengan laki-laki. Laki-laki seolah enggak nikah di dunia dapat bidadari nanti surga. Gitu. Tapi kalau perempuan enggak, bukan dikasihnya bidadara. Enggak. Tapi dikasihnya perhiasan oleh Allah. Dimanjakan oleh Allah dalam surga itu dalam bentuk perhiasan semua gitu. Kayak dalam bentuk pilihan gitu loh Umi. Kayak bentuk pilihan gitu. Boleh, maksudnya dia boleh bisa memilih gitu untuk menikah atau enggak gitu, kayak gitu Umi. Tetap sama, laki juga ada pilihan, dia boleh memilih untuk nikah, enggak, karena kan kita kembali ke hukum menikah itu sendiri, Mel. Kalau perempuan jangan memilih untuk tidak menikah, khawatir nanti tidak diakui umat Nabi Muhammad, nanti gimana ceritanya? Oh, gitu. Iya, no. Jangan memilih tidak menikah, tapi lihat dulu. Ini bukan sekarang menikah asal gitu kan kita udah bahas. Asal pokoknya datang laki aja, pokoknya jenis kelamin laki aja nikah, enggak dong. Kan kita punya kriteria, itu maksudnya. Tapi jangan menetapkan diri tuh aku tidak menikah, enggak. Khawatir nanti enggak bisa masuk jadi golongan Nabi Muhammad nanti. Iya, berarti dihukuminya kayak gitu ya Umi ya? Dihukuminya maksudnya tidak menjadi golongan Nabi Muhammad gitu? Kan saya sudah katakan, Mel, orang yang menolak menikah itu bukan golongan Nabi Muhammad. Begitu kata Nabi, bukan golongan Nabi, bukan golongan Rasulullah SAW, tidak diakui nanti karena dia menolak untuk menikah. Padahal dia mampu sebenarnya bisa menikah, tapi dia menolak untuk menikah dengan alasan macam-macam. Kan ada kayak gitu kan? Yang nggak mau menikah, ribet, ngangon anak orang lah macam. Nah, ini nggak boleh begini. Ini pendapat orang-orang yang bebas berpikir di luar sana, liberal atau apa tuh? Kan ada tuh orang-orang luar tuh yang membuat konsep hidupnya nggak mau menikah. Ada lagi yang buat konsep hidupnya nggak mau punya anak, walaupun menikah tapi nggak mau punya anak. Yang free child itu nggak boleh. Kita umat Nabi Muhammad SAW menikah, perbanyak keturunan. Beda mungkin sama kayak yang udah single, janda gitu ya Umi ya. Karena teman-teman aku nih ya banyak juga mereka aku kayaknya nggak akan nikah lagi deh Mbak Mel, kayak gitu kan. Ya kayak boleh gitu. sah-sah saja dia, karena dia sudah pernah menikah. Lah ini yang nggak menikah sama sekali, gimana ceritanya? Nggak mau apa? Gitu. Tapi kebanyakan mereka memilih karena kan mereka punya alasan kenapa memilih untuk tidak menikah lagi, janda ini. Bisa saja mungkin dia ingin fokus nih ngebesarin anak. Itu bukan masalah trauma. Trauma tuh tak ada, tuntutan tak ada dalam Islam tuh. Orang beriman trauma-trauma itu nggak ada. Ya, nggak boleh. Ya, nggak ada pelajaran-pelajaran kita sekarang.
orang beriman loh ya. Yang Jadi nggak bisa dijadiin alasan trauma gitu ya Umi ya? nggak bisa dong, makanya nggak boleh. Mau trauma nggak mau melihat orang bercerai-cerai mulu, terus nggak usah nikah katanya. Oh kacau. Iya, karena sekarang itu marak Umi. Survei Ya, itu, kan survei itu ya. edukasi sudah jelas. Marak terjadi maling juga banyak, marak terjadi maling. Tapi apakah kalau banyak marak terjadi maling terus kita nggak mau beli motor gitu? Iya, surveinya itu memang banyak wanita sekarang itu tidak mau menikah karena banyak kejadian pernikahan gagal gitu loh Umi. Ini karena pemikiran dia kacau. Pemikiran dia kacau. Ngelihat banyak kemalingan motor, udah nggak usah aku beli motor katanya. Tapi ini Kalau takut motormu, kalau takut motormu hilang nih, kalau takut motormu hilang, kau gembok, tetap beli motor. Kau gembok dia, kau jaga dia, kan begitu. Kalau kau banyak melihat orang bercerai setelah menikah, bukan berarti kau nanti juga bercerai setelah. Enggak, jadikan pelajaran. Kenapa orang itu sampai bercerai? Ya karena bininya bawel, karena bininya begitu. Nah, jadikan tarbiyah itu. Kita jangan begitu. Kan begitu. Kita jangan begitu, biar rumah tangga kita langgang. Bukan mengambil keputusan, enggak, aku trauma aku karena banyak lihat orang bercerai itu, enggak usah aku nikah-nikah. Nih, khawatir saya enggak masuk golongan umat Nabi Muhammad, enggak ditandai sama Nabi nanti itu. Ini umatku. Apa enggak itu kerugian besar itu? Rugi besar. Dia tidak mau menikah dengan alasan karena trauma, dia enggak mau menikah dengan alasan takut, dia enggak begitu. Ini orang belajarnya setengah-setengah. Jangan belajar setengah-setengah. Karena dalam Islam tak ada namanya trauma-trauma, depresi, stres-stres tuh. Orang beriman itu nggak kenal itu. Karena dia beriman. Ini di bawah nih ada yang komen nih Umi, kalau alasannya ingin ngurus orang tua gimana Mi gitu. Makanya jatuh lagi ke hukum menikah tadi. Ada yang wajib, ada yang mubah, ada yang sunnah. Lah kalau misalnya alasan ingin mengurus orang tua dulu kan bisa hukumnya ya mubah gitu kan, boleh nikah boleh enggak, boleh nikah kalau misalnya bisa dia ngurus orang tuanya sambil dia nikah maka boleh kan gitu. Kalau enggak boleh dulu karena dia harus enggak bisa menjadikan alasan yang secara mutlak saya mengurus orang tua makanya enggak mau menikah dulu, lah bisa aja menikah sambil ngurus orang tua. Ayo, justru pahalanya double lagi, pahala menikah, pahala urus orang tua lagi double itu. Kalau sekarang cuma satu pahalanya, pahala ngurus orang tua doang, pahala nikah mana kagak ada. Coba kalau sekarang menikah sambil mengurus orang tua, kan double pahalanya itu. Tapi balik lagi berarti Umi, ketika kita misalnya memang memilih untuk menikah lagi itu ya, buat misalnya ada yang single ya, dari awal itu kita harus kaji kalau dulu nih. menikah lagi berarti dia pernah nikah dong, bukan single dia itu. Ya kan kalau lo Umi, kalau kan ini mau double juga toh. Berarti kan dilihat lagi calonnya, berarti harus bener, tata caranya harus bener gitu ya Umi ya. Kayak gitu. Mama milenial. Jadi mubah ya Mi. Iyalah. Nah, sekarang kan kalau dia nih ada anak muda nih, atau ada seorang gadis atau seorang perjaka, gadis lah misalnya. Amel lah, udah aku ndak nikah dulu, soalnya aku pengen bahagiain orang tua aku dulu lah. Bagaimana caranya aku bahagiain orang tua aku? Nggak mau nikah dulu. Nggak bener juga kayak gitu. Cobalah sekarang menikah sembari membahagiakan orang tua, kan double tuh. Masya Allah. Tapi iya kan, tapi sah-sah saja kalau ada seorang yang memilih untuk seperti itu. Cuman baik juga. Cuman ada yang terbaik, kenapa ndak ambil yang terbaik? Mana yang terbaik Umi? Menikah sambil urus orang tua gitu. Kan double itu dapat pahalanya. Oh, Masya Allah Gitu Umi, ya Allah, I love you Umi, ya Allah, Gusti masih sih. Kan begitu. Iya, betul Umi. Iya toh, kan ada yang terbaik Mel. Ya udah kita ambil yang betul. terbaik aja. Kalau sekarang ini ya pengen ngurus orang tua dulu, ya udah single aja dulu baik. Cuman ada yang terbaik apa dia? Kalau ada laki yang cocok minang kita gitu dan dia ngerti keadaan kita, saya punya orang tua yang mesti saya urus, saya kerja selama ini buat orang tua saya, suami kita paham, oke, penghasilanmu kau kasih ke orang tuamu, bila perlu nanti aku ada kelebihan ku bantu orang tuamu dan aku yang biayai hidupmu, kata laki ini. Oh, mantap dong. Tugas itu. Desi.